Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia di channel Andi Kusuma. Ya, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya mengenai cara take over KPR Bank Konven ke Bank Syariah. Nah, teman-teman, jadi beberapa bulan yang lalu ataupun tepatnya 2 bulan yang lalu saya melakukan take over KPR rumah saya yang sebelumnya Bank Konven ke Bank Syariah. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi mengenai cara ataupun prosedur ataupun tata cara gitu ya, bagaimana untuk melakukan proses take over KPR dari Bank Konven ke Bank Syariah. Nah, teman-teman sudah tepat nih menyaksikan ataupun sudah tepat menyaksikan video ini. Jadi simak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman, agar informasinya dapat diterima dengan baik ataupun dapat diterima dengan utuh ya teman-teman. Langsung saja ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih teman-teman. Untuk video ini yang saya buat ini murni berdasarkan pengalaman yang saya alami dan tidak disponsori oleh pihak bank manapun ya. Jadi video ini murni saya buat sebagai sebuah proses pengalaman. Jadi tidak ada sponsor dari pihak bank syariah ataupun dari pihak bank konvensional atau dari pihak bank manapun. Oke, di video kali ini teman-teman, ini saya buat ya beberapa poin bahasan yang akan dibahas di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya urutannya. Nah, yang pertama kita akan menyampaikan dulu alasan kenapa saya pilih take over bank ke Bank Syariah. Kemudian selanjutnya saya akan sampaikan persyaratan umum di dalam proses take over KPR, kemudian persyaratan khusus. Kemudian ya, prosesnya dari A to Z ataupun dari awal sampai dengan akhir, dan kemudian biaya-biaya, dan terakhir kita akan bahas kesimpulannya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas dulu kenapa saya pilih take over KPR ke Bank Syariah. Tentunya sebagai seorang muslim, saya ingin bebas dari riba. Yang pertama itu ya, karena walau bagaimanapun bank konvensional itu memakai sistem bunga yang dimana di dalam Islam itu masuk ke dalam kategori riba, meskipun beberapa ulama pun masih ada yang membolehkan untuk KPR di bank konvensional. Namun kita kalau ada kesempatan untuk memilih yang lebih baik, kenapa tidak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yang alasan kenapa saya pilih take over ke KPR Syariah, yaitu ingin menurunkan nominal cicilan per bulan. Nah, jadi teman-teman, cicilan rumah saya itu sudah melewati masa floating, masa flat ya. Jadi sudah masa floating, sehingga nominal cicilan per bulannya itu sudah mulai mengikuti suku bunga. Nah, ini makanya kenapa alasan saya memilih pindah ke KPR ke Bank Syariah. Kemudian terakhir alasannya yaitu ingin mengurangi tenor ya, karena rumah saya ini masa tenornya itu lumayan lama. Itu saya ambil waktu itu 25 tahun, dan itu lumayan sangat lama. Nah, dengan take over KPR ini saya harapkan bisa mengurangi tenor seminimal mungkin gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan inti ya teman-teman, yaitu mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, dan proses dari A sampai Z. Oke, persyaratan umum teman-teman. Jadi beberapa persyaratan umum ini hampir sama di semua bank syariah gitu ya, menetapkan persyaratan umum ini untuk proses masa take over KPR-nya. Oke, sebelumnya saya lupa menyebutkan bahwa saya melakukan take over KPR dari Bank BTN konvensional ke Bank
Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ini persyaratan umum yang disyaratkan waktu itu oleh Bank Syariah Indonesia ya. Ini di tahun 2002, di Desember 2022. Atau bahkan sebelumnya ya, karena saya melakukan prosesnya di November 2022, selesai di Desember 2022. Oke, persyaratan umumnya nih seperti yang teman-teman lihat. Yang pertama adalah teman-teman harus sudah melewati masa flat di bank konvensional. Meskipun ini tidak menjadi persyaratan baku ya, setahu saya ini bisa tetap dilakukan meskipun teman-teman masih dalam masa floating di bank konvensionalnya. Akan tetapi nanti ini akan berpengaruh kepada penalti yang akan dibebankan kepada teman-teman oleh bank konvensional. Akan lebih besar penaltinya ketimbang teman-teman ketika sudah lewat masa flat. Kemudian selanjutnya, syarat umumnya teman-teman tidak dalam masa restrukturisasi atau minimalnya 3 bulan setelah restrukturisasi ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan ataupun melakukan apply proses takeover KPR ke Bank Syariah itu, teman-teman harus sudah lewat masa restrukturisasi minimalnya 3 bulan setelah restruktur ya. Jadi kalau teman-teman masih dalam masa restrukturisasi, itu tidak akan diterima oleh Bank Syariah. Kemudian selanjutnya teman-teman tentunya tidak dalam kondisi cicilan macet atau call 5. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman, di semua bank syariah ataupun di semua perbankan tidak akan menerima proses takeover KPR kalau teman-teman masuk dalam kategori cicilan macet atau call 5. Kemudian selanjutnya persyaratan umumnya teman-teman harus bagi yang pekerja itu harus berstatus sebagai karyawan tetap. Kalau teman-teman masih outsourcing atau kontrak, itu kemungkinan besar tidak akan bisa melakukan proses takeover KPR ke Bank Syariah. Begitupun dengan beberapa sektor. Ketika saya melakukan takeover ini, memang beberapa sektor usaha itu dibatasi ya. Salah satunya untuk pengusaha itu belum bisa melakukan takeover KPR ke Bank Syariah Indonesia. Kemudian juga beberapa sektor bidang usaha itu tidak bisa masuk, salah satunya tekstil, kemudian yang berkaitan dengan plastik, pabrik plastik, supplier plastik dan lain-lain. Per bulan Desember 2022 berdasarkan penjelasan dari tim marketingnya itu tidak bisa melakukan proses takeover KPR ke Bank Syariah Indonesia. Namun itu kebijakan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya nanti bisa ditanyakan saja ke marketingnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas persyaratan khusus. Jadi di persyaratan khusus ini sebetulnya lebih kepada dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan apply proses takeover KPR. Pertama tentunya KTP suami istri ini harus ada, kemudian NPWP, BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan ini tidak begitu wajib ya. Jadi yang penting ada NPWP, kemudian kartu keluarga, buku nikah untuk yang sudah menikah, kemudian slip gaji 3 bulan terakhir. Selanjutnya rekening koran gaji 3 bulan terakhir. Nah, untuk slip gaji ini bisa minta di kantor masing-masing. Kemudian untuk rekening koran gaji ini bisa cetak di bank yang teman-teman payrollnya ataupun gajinya di sana ya. Jadi tinggal dicetak. Ini ada biayanya, setiap bank berbeda-beda ya. Rata-rata di Rp5.000 sampai Rp10.000 per lembar. Kemudian selanjutnya persyaratan khususnya harus ada surat keterangan kerja dan SK karyawan tetap. Nah, ini yang tadi ya sebagai syarat bahwa teman-teman harus berstatus sebagai karyawan tetap. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan informasi mengenai sisa outstanding ataupun sisa pokok pelunasan ke bank konven. Nah, sisa outstanding ini akan menjadi dasar acuan berapa sisa hutang teman-teman di bank konvensional beserta dengan penaltinya ya. Jadi ketika
ke bank konvensional, teman-teman bisa tanyakan saja berapa sisa outstanding teman-teman dan juga bunga berjalannya kalau ada, dan juga penaltinya ketika teman-teman akan melunasi. Itu bisa teman-teman peroleh dari CS-nya atau customer service atau customer loan service-nya di bank konvensional. Itu bisa langsung saja ditanyakan, ataupun teman-teman bisa minta print rekening koran kreditnya. Nah, biasanya di situ akan muncul sisa pokoknya, kemudian bunga berjalan, denda dan lain-lain, itu akan muncul di rekening korannya. Kemudian selanjutnya teman-teman siapkan dulu fotokopi SHM atau SHGB rumah teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman peroleh untuk SHM dan SHGB ini, teman-teman peroleh di bank konvensional yang teman-teman KPR-nya di sana ya sebagai penjaminnya. Nah, teman-teman datang saja, kebetulan saya pakai BTN, itu datang saja ke CS Loan-nya, kemudian bilang saja akan minta fotokopi SHM atau SHGB, tergantung ya teman-teman rumahnya apa, SHM atau SHGB. Nah, untuk di BTN sendiri itu kita akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000 untuk meminta kopi tersebut. Dan SHM atau SHGB ini biasanya sudah satu paket dengan IMB. Jadi di PTN itu semuanya sepaket ya, SHM, SHGB, IMB, kemudian dokumen-dokumen rumah itu sepaket, dan itu biayanya Rp250.000 untuk sekali minta kopi ya gitu ya. Kemudian selanjutnya siapkan PBB ataupun pajak bumi bangunan. Nah, ini teman-teman peroleh kalau teman-teman sudah punya ataupun dari pihak developer sudah membuat PBB-nya itu atas nama teman-teman, maka otomatis itu teman-teman sudah punya SPPT-nya ya. Tagihan pajaknya itu harusnya teman-teman sudah punya. Kalau belum punya, teman-teman minta nanti SPPT-nya ke developer rumah gitu ya. Jadi nanti biasanya dikasih SPPT-nya, dan ini harus sudah dibayarkan dengan bulan terakhir. Jadi harus tidak boleh ada tunggakan PBB ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan proses take over KPR-nya dari BTN konvensional ke Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, secara umum teman-teman tahapannya seperti ini ya. Jadi pertama, untuk prosesnya teman-teman datang dulu ke Bank BSI terdekat ya, terdekat dengan rumah teman-teman. Disarankan ke Bank BSI yang memang besar ya di area tempat teman-teman. Kalau ada KCP ataupun bank utamanya itu lebih baik, atau kalau ada juga tidak masalah ke Bank BSI terdekat yang kecil atau yang biasa, tapi pastikan teman-teman dapat nomor kontak marketingnya. Nah, selain datang ke BSI ini, teman-teman juga bisa apply terlebih dahulu via web rumahimpian.id. Nah, ini rumahimpian.id ini salah satu platformnya BSI ya. Jadi teman-teman bisa apply di situ untuk proses take over KPR. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman nanti dapat kontak marketingnya, jadi nanti urutannya meskipun datang langsung ataupun via rumahimpian.id, teman-teman akan dihubungi atau akan dihubungkan dengan kontak marketingnya, seperti itu ya. Kemudian lengkapi berkas. Nah, ini tadi ya yang tercantum pada persyaratan khusus yang di atas. Kemudian setelah itu akan ada proses, tentunya setelah berkas-berkas ini diserahkan ke marketingnya ya, ke bagian marketing BSI-nya, maka nanti akan dilakukan proses appraisal gitu ya. Jadi untuk melakukan taksiran harga rumah teman-teman. Nah, di proses ini memang akan ada sedikit tricky ya, maksudnya nanti teman-teman akan
bisa jadi appraisalnya betul-betul appraisal gitu ya, dicek ke rumah gitu ya, kondisi bangunan dan lain-lainnya, ataupun ada appraisal express gitu ya. Jadi di BSI sendiri ada yang saya alami itu menggunakan sistem appraisal express. Jadi tidak datang ke bank ke rumah langsung gitu ya, tapi itu langsung ada formulir tertentu yang bisa kita isi untuk melihat bagaimana nilai rumah kita, ataupun ini bisa dilihat dari NJOP NJOP Slik OJK gitu ya. Di situ akan muncul nilai NJOP rumah kita, dan itu bisa jadi acuan untuk nilai appraisal rumah kita. Oke, nah tadi sebelum ke tahapan ini, sebetulnya sebelum ke appraisal, setelah lengkap berkas biasanya pihak bank akan melakukan dulu Slik OJK ya. Kalau dulu itu namanya BI checking, tapi kalau sekarang itu sudah di bawah OJK ya, bukan di BI lagi. Jadi itu transaksinya akan dicek oleh Slik OJK, akan dicek apakah teman-teman punya cicilan macet ataupun dan lain-lainnya. Nah, itu akan dicek dulu oleh pihak bank. Kalau sudah lolos Slik OJK, maka akan dihubungi untuk proses appraisal ini ya. Kemudian setelah ini selesai, kemungkinan nanti akan ada SP3, surat penawaran, semacam surat penawaran kredit ya kalau di bank konvensional. Nah, nanti di situ akan muncul nilai nilai jual rumahnya, kemudian cicilannya dan lain-lain. Nah, setelah itu barulah kita melakukan proses pelunasan ke BTN ya. Jadi seperti ini resumenya ya teman-teman. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 tahapan. Oke, pertama tadi ya, untuk mencari info ke BSI. Jadi teman-teman bisa tadi ya lakukan 2 cara. Yang pertama datang ke BSI cabang terdekat, kemudian yang kedua bisa melakukan pengajuan via rumahimpian.id. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, mengumpulkan syarat permohonan yang tadi ya teman-teman. Ini masuk ke syarat khusus yang tadi. Ini hanya tambahan saja. Jadi yang tadi sisa outstanding plus penalti ini minta ke BTN tadi ya. Kemudian SAM, SAGB juga sama, minta ke BTN dengan biaya 250.000. IMB tadi ya sepaket, dan PBB ini minta ke developer ya kalau belum dapat. Kemudian tahap 3 ini tahap appraisal, simulasi cicilan dan akad. Nah, di sini nanti teman-teman akan banyak berkomunikasi dengan marketingnya mengenai berapa appraisal rumah teman-teman, kemudian berapa di ACC-nya gitu ya. Misalkan rumah teman-teman di appraisalnya itu 390 juta, maka kalau sisa outstandingnya masih di bawah 390 juta, misalkan sisa outstandingnya di 350-an juta itu, maka teman-teman sudah masuk untuk rumahnya dapat di take over gitu ya. Artinya dari BSI itu akan melakukan memberikan plafon pelunasan itu senilai bisa full 350 juta gitu ya. Jadi masih aman. Tapi ketika nilai outstandingnya itu di atas NJOP tadi ya, atau di atas nilai appraisal, misalkan harga appraisalnya 290 juta nih, pelunasannya ternyata 200 atau 300 juta, maka ini tidak bisa ya. Kalaupun mau tetap dilanjut proses, maka teman-teman harus mengeluarkan biaya yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi seperti melakukan akad KPR baru lagi gitu ya. Itu saya sarankan jika seperti itu lebih baik teman-teman tidak melanjutkan prosesnya sementara gitu ya, sampai dengan nanti nilai outstanding dan juga nilai appraisal rumahnya itu lebih besar nilai appraisal. Kemudian setelah itu tadi setelah appraisal, kemudian kita tahu nilai nilai pemberian kredit, bukan kredit ya, nilai jual rumahnya gitu ya. Maka nanti akan diberikan simulasi cicilan. Nah, simulasi cicilan di BSI sendiri
itu bisa flat dari awal sampai akhir, bisa juga flat bertahap. Artinya flat bertahap itu kita bisa menyesuaikan berapa cicilan kita di tahun pertama, cicilan kita tahun kedua, ketiga, dan sampai tahun kelima, kemudian setelah itu flat. Nah, saya sendiri mengambil cicilan simulasi yang flat bertahap 5 tahun pertama. Jadi tahun pertama itu flat sekian, tahun kedua flat sekian, tahun ketiga flat sekian, sampai tahun kelima, baru tahun kelima sampai tahun terakhir sampai pelunasan itu flat seterusnya, kayak gitu ya. Nah, inilah kelebihan di bank syariah itu, kita bisa menyesuaikan cicilan kita itu flatnya mau seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu baru setelah disepakati tadi sudah muncul SP3-nya, maka kita akan melakukan proses akad. Setelah akad nanti teman-teman untuk dari BSI itu akan proses pelunasannya itu diproses oleh kita sendiri gitu ya ke BTN-nya. Jadi nanti BSI akan mencairkan dana senilai yang sudah disepakati ke rekening kita. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan transfer ke rekening BTN kita gitu ya, rekening BTN kredit kita dengan sistem RTGS gitu ya. Jadi teman-teman bisa store tunai aja, datang saja nanti ketika sudah cair di rekening kita senilai misalkan berapa, 350 juta atau berapa, itu sudah masuk di rekening BSI kita. Nah, nanti teman-teman langsung saja store ke rekening BTN kita. Nah, setelah masuk ke rekening BTN kita, nanti teman-teman datang ke kantor ke bank BTN. Nanti di sana teman-teman tinggal bilang saja akan melakukan proses pelunasan. Nah, nanti diproseslah di BTN untuk pelunasannya. Biasanya untuk pelunasan itu di tanggal 1 sampai 15 ya, di bulan berjalannya. Makanya pastikan teman-teman di tanggal 1 untuk akad ataupun pencairan itu pastikan di antara rentang tanggal 1 sampai 15 itu ya. Jadi teman-teman datang nanti dikasih formulir segala macam, maka biasanya akan dilakukan proses janjian untuk pendebetannya ataupun pelunasannya. Barulah setelah itu proses pelunasan selesai di BTN. Oke, terakhir untuk biaya-biaya ya. Jadi di sini ada beberapa biaya yang memang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah tadi ya, kopi sertifikat ini kalau di BTN itu berbiaya 250.000, maka harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian untuk materai akad seperti biasa ya, akad itu ada materai 10 piece itu harganya 100.000 ya kalau kita beli di kantor pos. Kemudian ada biasa cicilan mengendap. Kalau teman-teman sudah melakukan proses KPR pasti ini sudah tidak aneh lagi ya. Itu cicilan mengendap 1 kali senilai dengan cicilan terakhir skema cicilan teman-teman. Nah, saya sendiri untuk cicilan terakhir saya itu di 3,9 juta. Jadi yang harus dipersiapkan ya senilai ini ya. Kemudian selanjutnya adalah Roya sertifikat. Nah, ini harus disiapkan senilai 350.000 rupiah. Kemudian yang terakhir materai pelunasan di BTN ada 5 piece, kita harus menyiapkan materai. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk proses ini senilai 4.650.000 ya. Ini kurang 50.000 rupiah seperti itu ya. Jadi teman-teman minimal harus menyiapkan dana senilai ini gitu ya. Tapi ini biayanya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian gimana hasilnya nih setelah take over tadi ya. Jadi ini teman-teman yang saya alami gitu ya, yang saya dapatkan. Jadi alhamdulillah tenor saya bisa berkurang 2 tahun. Yang tadinya sisa saya itu tenornya 22 tahun lagi, sekarang jadi 20 tahun untuk tenornya ya di BSI, karena saya tetap mengambil yang tenornya ya tadinya pengen 15 tahun tapi karena ya cicilannya nggak masuk gitu ya, saya rasa masih berat, jadi saya lebih baik ambil waktu yang agak lebih panjang 5 tahun jadi 20 tahun dengan cicilan lebih rendah.
Nah, tadi untuk nominal cicilan 5 tahun pertama itu berkurang lebih dari 1 juta. Jadi kalau boleh saya sebutkan, di BTN itu saya cicilan terakhir di sekitar angka 3,4 juta ya untuk cicilan terakhir di BTN. Dan untuk di Bank Syariah Indonesia atau di BSI, cicilannya sekarang di tahun pertama itu hanya 2.070.000-an. Jadi bisa berkurang 1 jutaan gitu ya untuk cicilannya. Ini lumayan sekali. Kemudian tentunya akad syariah gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, jadi itu saja untuk sharing kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau untuk teman-teman yang berada di Bandung dan sekitarnya nih, kalau butuh kontak marketingnya bisa ya, silahkan di chat aja di kolom komentar. Silakan teman-teman sampaikan butuh nomor rekeningnya, nanti saya butuh nomor marketingnya, nanti saya share untuk nomor marketingnya ya teman-teman. Jadi itu saja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.